Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan akan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarva. Follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini yang luar biasa di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya, membersamai masyarakat. Hari ini Faiz undang jauh-jauh ya teman-teman, hadir di studio podcast Lasarva. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa, beliau adalah Bang Aib, pegiat literasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum Bang Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Bang Aib. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua semoga tetap sederhana dan selalu bahagia. Siap. Begitu datang Faiz langsung terkesima dengan dress code yang dipakai. Nanti Faiz tanya-tanya kenapa beliau pakai dress code ini gitu. Saya berasa di radio loh ini. Tentu ada filosofi yang mau disampaikan kepada teman-temannya. Tapi teman-teman selama 30 menit ke depan insya Allah Faiz bersama dengan Bang Aib ya, pegiat literasi di Provinsi Banten. Ini akan membahas tema kita di pagi hari ini soal inspiratif dan juga semangat Bang Aib dalam membangun Kampung Pekijing menjadi tempat wisata literasi di Kota Serang. Ini teman-teman sedikit informasi bahwasanya sebelum Bang Aib dan juga teman-teman nge-pressure di Kampung Pekijing ini mungkin tidak ada yang tahu ya masyarakat Kota Serang, tapi sekarang luar biasa. Salah satunya kemarin Bapak Wali Kota Serang mendapatkan piala ya. Inovatif Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Itu penyumbangnya adalah Kampung Pekijing salah satunya. Bang. Siap. Ini Bang Aib mungkin bisa diceritakan asal akhirnya kenapa harus Kampung Pekijing. Tentu ada latar belakang kan banyak kampung di Kota Serang. Iya, dan betul. sekarang akhirnya Kampung Pekijing menjadi salah satu wisata literasi di Kota Serang. Bang Aib silakan. Jadi awal-awal tuh tahun 2019 tuh Kampung Pekijing tuh kalau di Google Map tuh tanah semua. Tanah semua. Tapi juga di sana kan juga ada tangan pemerintah ya, ada kecamatan, ada kelurahan. Cuma yang paling keren adalah masyarakatnya mau merubah dirinya sendiri kan gitu. Yang pertama. Di 2019 itu banyak orang juga yang terlibat. Akhirnya mereka juara resiklan aman. Masya Allah, siap. Itu tak-takan ngeborong. Ngeborong resiklan aman itu. Sampai akhirnya ada pertanyaan ini. Tahu nggak kalau resiklan aman itu kan kayak sulap di Kota Serang tuh lombanya. Jadi begitu lomba mereka beramai-ramai ngerapihin kampungnya. Betul, yes. Lepas lomba balik lagi selesai. Nah akhirnya itu yang jadi pertanyaan, tantangannya yang gimana ya supaya berlanjut. Saya ngobrol sama Pak Wahyu Nurjamil waktu itu, akhirnya beliau mau support saya. Yuk punya gagasan apa tentang literasi di sana? Akhirnya saya bikin perpustakaan. Di sana perpustakaannya nggak ada yang baca, Is. Iya. Dan nggak cuma di sana, mungkin tempat lain juga sama. Iya. Nah akhirnya saya coba bohongin masyarakat. Saya bohongin masyarakat yang enggak perlu dibaca. Kan perpustakaannya agak berbeda ya. Jadi di tiap rumah itu ada rak buku. Siap. Jadi bukan masyarakat yang mendatangi perpustakaan, tapi memang perpustakaan mendatangi tempat tinggal. Iya, datangin ke rumah-rumah. Jadi di situ juga kan ada BJB juga support. Jadi ada beberapa rak buku yang sampai rumah-rumah itu bukunya datang per 2 minggu sekali. Siap. Waktu itu bukunya datang, ini buat apa katanya? Kata masyarakat. Ini buat apa? Kan perpusnya udah ada duluan. Betul. Sampai akhirnya, waduh, enggak ini buat pajangan aja. Enggak mungkin dibaca. Enggak, memang enggak suruh baca. Saya bilang, ini buat pajangan aja. Cuma saya punya teknik yang SMP. Karena kan SD belajar baca. Siap. Nah, SMP itu kalau mau baca itu suka, mau, sama perlu. Suka, mau, sama perlu, siap. Iya, jadi saya sesuaikan judul bacaan atau subjek bacaan itu sesuai sama profil keluarganya. Siap. Misalnya ada petani, bapaknya, ibunya ibu rumah tangga, anaknya kecil 2. Maka buku yang datang per 2 minggu itu buku yang sesuai buku tentang itu. Jadi nggak random ya, memang spesifik ya. Kita lihat profilnya. Sampai akhirnya rak-rak buku di rumah saya random tuh rak buku nggak semua rumah. Mau dong raknya. Wah, berarti program diterima nih. Gitu kan. Yang tadinya kan nggak bakal dibaca. Oh, rak diterima nih. Per 2 minggu kita putar buku-buku itu di rumah-rumah. Per 2 minggu itu sudah mulai ada yang merequest buku lanjutannya. Berarti beberapa rumah sudah meningkat minat bacanya nih. Betul. Iya. Siap. Dan akhirnya sampai dengan sekarang ya. Nah, dari sampai sekarang kocak lagi nih. Kocak apa deh. Karena semuanya dimulai dari Sendagurau sih. Sampai akhirnya
oh ternyata gimana caranya supaya buku-buku yang dibaca, kan kalau perpustakaan umum kan ini ya, berapa jumlah kunjungan, Betul. buku apa yang dibaca gitu ya. Ah. Tapi kan saya harus sesuaiin lagi sama kebutuhan masyarakat, ternyata mereka harus berdaya. Jadi membaca jangan sampai sakit mah lah minimal. Nah dari situ bagaimana akhirnya buku saya gagas buku-buku bacaan di sana sesuai dengan profilnya dan menjadi karya nyata, terus bisa mendapatkan penghasilan dan berdaya. Itu Mantap, sebetulnya. dahsyat. Dan tentu perjuangannya nggak mudah Bang Aib, berdarah-darah ini Bang Aib bersama tim. Tapi sebelum ngobrol lebih panjang soal Pekijing yang awalnya dulu mungkin tidak dilihat sebagai kampung wisata literasi, sekarang bahkan kemarin turut menyumbang piala untuk Kota Serang. Ini menarik tadi yang sempat di awal, kenapa menggunakan kostum Hansip ini ya? Ini Pak sudah lama banget tau, terakhir melihat pakai kostum jarang ya? Hansip ini udah lama banget lah pokoknya. Padahal ini yang mampu menjaga masyarakat, melindungi masyarakat ya di level bawah ya. Siap, betul. Tapi ya minimal bisa menggugah pengangguran di Kota Serang. Ternyata masih bisa kok cari pekerjaan ini ya. Tapi emang di sana nggak ada jabatan, RT ada, RW ada, ketua remaja untuk warga sana, remaja masjid untuk warga sana. Aku kan juga di sana kan impor. Udah aku hansip aja deh di sana ya. Ini aku hansip aja. Tapi ini seriusan Hansip di sana, Bang Aib? Enggak sih, aku suka aja. Jadi emang kangen sama tim UH, Unggal Hajat Haya, ya. Jadi siap mengamankan meja prasmanan. Wah, ini buat sendiri nih. Hadiah dari temen. Oh, santai. Tapi keren sih. Jadi flashback mengingatkan yang sekarang rasanya baju seperti ini udah jarang banget. Jarang. Kita lihat. Siap, Bang Aib balik lagi ke Ya. soal Pekijing yang awalnya mungkin sangat berdarah-darah, susah payah bersama. Tentu Bang Aib tidak sendiri. Iya, diliatin orang. Banyak teman-teman di belakang yang juga terus berjuang. Bagaimana melihat Pekijing sekarang ini, Bang Aib senang atau memang ini pekerjaannya belum beres ini, masih terus berlanjut ini tahap apa pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan di Pekijing, Bang Aib? Masih jadi pasca Run Resikaran Aman, terus perpustakaan menyerahi juara, terus 9 trofi berlanjut kayak Kampung Sadar Hukum, Kampung KB, provinsi, terus kebersihan lingkungan hidup juga dia ini. Di sana ada bank sampah digital yang tabungan sampahnya udah bisa beli baju lebaran, Bank sampah digital. Digital. Dari sampah bisa beli baju lebaran. Iya, Sebentar lagi lebaran nih. Iya, kemarin tahun lalu saya nggak nyangka. Beli baju lebaran dari mana? Kang Aib, ini aku beli baju lebaran dari sampah digital. Gue nggak tahu deh harus ngomong apa. Kalau keren sih gitu kan. Nah tapi tantangannya bahwa ternyata banyak banget hal-hal yang mudah viral, termasuk kata wisata. Jadi di map itu kita emang nggak pernah mau jadi wisata. Cuma emang waktu itu bilang bahwa kampung ini harus jadi masa depan anak-anak kecil yang sekarang kita lihat. Jadi jangan kayak kakaknya yang sekarang remaja dan jangan kayak bapaknya. Tapi cita-cita kita buat anak-anak kecil yang kita kasih pengetahuan membaca lebih dari sebelumnya. Terus sampai akhirnya kita ngelihat bahwa satu hal yang viral ini akan mengacaukan masyarakat, termasuk kata wisata, Mas. Kata wisata itu mapnya yang bikin orang lain pas naik sepeda ke sana. Terus Kampung Faiz bikin wisata literasi, sebetulnya mereka kampung yang memang sengaja untuk nyaman untuk dirinya. Bila ada yang datang tamu dan kembali lagi, masyarakat akan ucapkan terima kasih. Jadi memang kita coba kampung. Adapun hal-hal yang indah itu untuk kenyamanan kita. Siap. Dan merasa berat memikul kata wisata menurut Bang Aib? Ada satu transaksi di hari-hari itu akan mendapatkan masyarakat dapat uang berapa nanti berebutan atau lain-lain ya kan. Jadi memang kalau mau camping ground di sana ada duluran, nanti ada infak kerja bakti, ada infak masjid, ada infak perpustakaan. Nggak mesti dalam bentuk uang kayak infak perpustakaan, dalam bentuk buku nggak apa-apa. Gitu. Ini Faiz penasaran banget sih Bang Aib dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di masyarakat Kampung Pekijing. Tentu setiap harinya ada kegiatan, tidak hanya momen-momen hari-hari besar. Tentu. Mungkin bisa diceritakan aktivitas sehari-hari ada apa aja sih di Kampung Pekijing ini, Bang Aib? Ada lapak baca. Itu seminggu sekali lapak baca, keliling-keliling di setiap sudut rumah. Halaman mana nih yang ini? Tapi ada tempat intinya sih, taman. Ada taman yang kita rapihin. Nah, cara merawat di sana itu supaya terjaga, itu aktivasi kegiatan, Mas Faiz. Jadi kalau nggak ada kegiatan, mereka agak repot nih merawatnya. Kayak misalnya ada sudut yang, wah
ini kayaknya harus dirapihin nih. Maka lapak baca saya taruh titik di sana. Akhirnya, Kang kok ini tempatnya kurang ini. Oh ya udah, besok berarti minggu depan di sini lagi, tapi kita beresin dulu ya. Nah, kayak gitu kan. Teknik-teknik. Iya, ternyata harus banyak kegiatan untuk mengaktifasi beberapa wilayah di sana. Dan keberdayaan di sana dengan acara-acara yang reguler tadi, lapak baca dan ceramah literasi. Ceramah literasi itu melahirkan pribadi-pribadi yang literat dan kreatif. Sampai akhirnya lahir Kria, taman yang indah, tanaman hias, lele, cabe, masak-masakan olahan ibu-ibu yang sudah mulai bisa dinikmati di sana. Siap. Tapi kalau berbicara literasi, rasanya Kota Serang ini juga melahirkan sosok yang sangat legend ya. Di Kota Serang ada Mas Gong, rumah dunia. Bahkan sekarang Mas Gong ini menjadi duta baca Indonesia. Tentu, apakah ini bisa menjadi kekuatan Bang Aib menurut kacamata Bang Aib untuk teman-teman generasi muda untuk mengikuti jejak langkah Mas Gong yang sudah sangat sukses. Bahkan kemarin rilis filmnya Balada Siroy. Udah berapa banyak gitu ya. Pak Aib juga nonton terus. Jadi agak unik ya ketika nonton di bioskop ada Kota Serang. Bagaimana? Ini yang sangat membantu atau momentum saya merasa bahwa pengetahuan, keahlian itu menjadi hal yang biasa kalau kita nggak mampu melihat momentum. Jadi momentum ini sangat membantu begitu perpustakaan bergerak punya gedung juang, terus di Ciracas juga punya gedung yang baru, terus Mas Gong juga menjadi duta baca, terus Kang Firman yang notabene Firman Fanayaksa juga menjadi ASN inspiratif. Ini kan memacu banyak pegiat literasi yang harus, ini momentum yang sangat baik untuk melakukan literasi secara masif, tinggal dilanjutin aja. Dan kebetulan akhirnya dapat rezekinya untuk bisa bangun masyarakat Pakijing yang sesungguhnya masyarakatnya yang keren. Masyarakat yang keren katanya. Tadi sempat beberapa kali Bang Aib nggak mau diucapin terima kasih sama Faiz karena masyarakat yang keren. Masyarakatnya. Bang Aib, artinya kalau kita berbicara tahun 2023 terutama atau tahun sebelumnya 2022 atau nanti ke depan lah 2024, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Kalau nggak kolaborasi itu nggak kuat lah, lemah gitu ya. Ini sejauh ini teman-teman di Pakijing sudah berkolaborasi dengan siapa saja? Tadi sempat juga dibahas soal dengan BCB. Mungkin ke depan akan kolaborasi dengan siapa saja, Bang Aib? Sebetulnya secara teori saya paham betul yang namanya pentahelik sama hexahelik itu tuh. Yang namanya kata orang-orang kreatif ya gini. Cuma bagaimana masyarakat nggak perlu mengerti teori tersebut, tapi mereka guyup dan itu memang sudah dimiliki masyarakat Pakijing. Sampai mereka mampu menerima tamu dengan ramah gitu loh, yang kayak kamu boleh pinjam toilet di sana atau teras di sana untuk ngopi. Saya pengen tahu rumah mana yang nolak. Jadi pasti mampir gitu loh buat ngopi. Iya, jadi how to stay-nya saya pikir masyarakat. Karena waktu itu bingung wah mau ngapain ya? Akhirnya masyarakat yang saya bangun, maka dapat quotes tadi melahirkan pribadi yang literat itu ya pribadi yang ramah, pribadi yang santun. Sampai mau dapat masukan, mau dikritik itu santai aja. Gitu loh di sana. Kreatifnya itu ya melahirkan banyak karya-karya deh. Dan kolaborasi akan terus dilakukan. Kolaborasi akhirnya lahir dengan sendirinya. Kita akhirnya teman-temanku kan banyak nih komunitas. Tapi karena fokusnya berbeda, mereka juga, ada program ini, gabung yuk, gabung. Terus pemerintah juga kan datang dan pergi begitu saja, datang, pergi, ya nggak apa-apa juga, karena itu kan buka ruang buat yang lain. Terus teman-teman CSR, terus media juga bersamaan datang dengan komunitas, dengan pemerintah, dengan CSR bersamaan. Maka guyup dan silaturahmi yang dimiliki sama masyarakat Pakijing, tanpa dia sadari dia telah melakukan teori-teori hexahelik atau pentahelik tersebut. Tapi kalau ditanya masyarakatnya nggak tahu. Jadi justru kekuatannya ada di masyarakatnya ya. Ada di masyarakatnya. Makanya tentu ketika memilih Pakijing menjadi salah satu kampung percontohan lah untuk saat ini untuk literasi di Kota Serang. Tentu Bang Aib ada daerah lain nih yang menjadi barometer. Kalau Faiz, pertanyaan berikutnya, daerah lain yang menjadi barometer Bang Aib untuk wisata literasi terutama akhirnya diterapkan di kampung Pakijing itu di mana sih Bang Aib? Mungkin boleh diinformasikan. Di beberapa daerah di Indonesia sama di Amerika sebetulnya ada kampung model begini. Cuma saya kalau di Amerika nggak tahu kabarnya kayak gimana, tapi yang di daerah Jawa Timur itu sudah tidak teraktivasi. Jadi saya paham betul yang ini kalau saya tinggalin saya
ini kampungnya itu lagi nggak ya literasinya. Akhirnya saya ajak Bayu lulusan SMA di sana untuk kuliah di UT jurusan perpustakaan. Nah, Bayu ini yang mengelola perpustakaan karena dia kuliah di sana sekarang semester 5 lah. Ini berawal dari tulisan saya, imajinasi. Oh, siap. Imajinasi yang saya tulis di koran, terus aku pengen banget ini jadi nyata gitu. Oh, siap. Jadi kalau Radar Banten ya, Radar Banten waktu itu saya tulis, waktu itu juga jadi materi buat saya raih penghargaan pustakawan. Mungkin kalau waktu itu sudah menjadi nyata, kayaknya saya juara 1 deh. Karena waktu itu masih tulisannya masih imajiner. Jadi nggak ya kamu begini gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang. Dan akhirnya tercipta, cuma ya udahlah, ya udah akhirnya sekarang berkelanjutan deh. Yes, Bang, berbicara soal support, sejauh ini support yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang dalam hal ini, karena kita berada di wilayah Kota Serang, apakah memang sudah disupport dari awal atau ketika Bang Aib sudah sukses nih baru disupport nih bangun Kampung Pekijing? Iya, dukungan sih ya memang saya tutup semua sebetulnya, saya tutup masyarakat untuk tidak meminta bantuan sama siapapun sebetulnya. Yuk kita kerjain aja. Tapi sambil jalan tuh juga kayak hari ini di tahun keempat ketemu Lasarva kan gitu kan. Padahal di tahun berikutnya Lasarva kemana nih? Jadi ya saya pikir pemerintah juga belum terlalu maksimal, tapi punya peran. Terus CSR juga punya peran, komunitas juga punya peran. Ya kadang-kadang mengikuti program mereka gitu loh. Padahal kita punya program sendiri yang ya sebetulnya bisa sama-sama. Siap. Jadi memang dukungan sudah dilakukan tapi belum maksimal. Belum. Semoga dengan apa yang sudah diberikan oleh Kampung Pekijing untuk Kota Serang, justru Kampung Pekijing yang memberikan untuk Kota Serang ya. Malah saya pengennya gini. Sebetulnya ini pemerintah Kota Serang harus bisa melihat bahwa nggak ada alasan masyarakat kampung yang lain itu tidak bisa melakukan hal seperti Pekijing. Oh, siap. Karena Pekijing cuma melaksanakan hal-hal yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Ngumpulin sampah biasa, baca buku, ngumpulin buku biasa, ngelakuin kegiatan iseng-iseng kria biasa, menanam terus sama menjahit atau miara kambing, ikan, kelinci, itu kan hal yang biasa. Anehnya di tempat lain tidak dilakukan, bahkan dilupakan. Sederhana Mas Faiz, sederhana banget. Nah kalau misalnya ini bisa dilakukan di kampung yang lain, keren Kota Serang. Yes. Kalau tidak hanya di Kampung Pekijing. Jadi ada berapa kampung ya Kota Serang? Banyak banget. Banyak ya kelurahannya, kecamatannya. Kalau kecamatan 6, tapi kelurahan banyak. Cuma maksudnya kampung-kampung ini kalau misalnya mau melakukan, nggak ada alasan lah, bisa lah. Tapi memang kadang-kadang begitulah penghargaan terhadap lokal heroes nggak terlalu fokus, padahal penggerak itu perlu banget. This is local heroes. Enggak, masih banyak Kang Faiz yang mereka juga resah gitu kan. Kadang-kadang mereka cerita, Kang Aib ini gimana, akhirnya berbagi jaringan. Ini temanku yang ini bisa support. Terus dia juga, Kang Aib ini bisa support. Berputar aja, tapi memang butuh konsistensi. Bang Aib, tentu pekerjaan yang paling berat adalah istiqomah, konsisten. Agar bagaimana Pekijing ini tetap konsisten sesuai dengan apa yang Bang Aib impikan seperti itu ya. Sebenarnya mungkin pertanyaan berikutnya di tengah perjuangan Bang Aib membangun Kampung Pekijing sampai dengan saat ini. Awalnya Bang Aib ada nada-nada sumbang nggak sih? Ngapain sih ngurusin kampung orang gitu? Ngapain sih capek-capek awal-awal membangunnya? Atau memang semuanya mendukung? Terutama orang-orang terdekat. Aku kan live in ya. Aku kan live in ya ke sana nginep. Kata istri, kenapa ke sana? Ini mau bikin tulisanku jadi nyata sama istri. Terus kedua, ya udah dia berangkat deh, istri tahu banget saya memang harus melakukan, tahu banget sifat saya yang pengen banget keramaian. Iya betul. Malas banget yang sepi-sepi. Iya, akhirnya ya udah keluar. Terus di sana juga live in, tinggal di sana karena ada Pak RW Budi itu bahkan lucu, yang kita kayak pernah ketemu di kehidupan yang mana ya gitu, tahu-tahu akrab. Tapi memang Kang Faiz waktu live in 2 bulan pertama itu beberapa live in kan nginep 3 hari pulang. 2 hari pulang gitu kan, karena bawa buku kan waktu itu kan, terus bawa rak, bawa apa, banyak yang curiga memang, yang kamu mau apa sih di sini gitu. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Iya, jangan-jangan itu. Terus ada yang bilang proyek ya gitu kan. Iya kan, proyek ya. Aku bilang iya, tapi uangnya nggak banyak, saya bilang, cuma ada kopi rokok, padahal kan nggak ada gitu loh. Terus ya
ada yang Nada-nada sumbangnya ada yang bilang mau nyalek ya. Enggak kok. Ya, nyalek boro-boro kan harus punya uang. Uangku dari mana gitu kan. Ya akhirnya ya banyak lah yang itu yang coba memanfaatkan masyarakat, tapi ya aku kan tegak lurus aja. Jadi emang didasari sama mimpi dari tulisan saya itu. Siap. Bang Aib ini Pak Is kepo banget sih tentu Bang Aib sudah punya banyak hobi agar bagaimana hobi itu untuk bisa rilis stres dan lain sebagainya. Selain baca buku deh hobinya Bang Aib, selain nulis, selain bergerak untuk masyarakat, hobi yang sifatnya internal apa sih Bang Aib? Jadi emang ini pas kuliah di UIN Syarif Hidayatullah ya, Jakarta jurusan Perpus, saya ikut organisasi, ikut UKM, kayak basket, olahraga lah ya semuanya, terus menulis atau lain-lain. Saya sih cuma punya satu bahwa waktu dulu kita membuang-buang waktu atau menguras kantong kita untuk mendapatkan pengetahuan, bila sudah melekat, please jangan dihapus. Lakukan terus gitu loh, jangan hilang. Kan dulu habis uangnya, habis waktunya, habis ininya. Terus kita dari nggak bisa belajar dribble, dari nggak bisa nulis, masa dilupain gitu loh. Jadi akhirnya coba inget-inget aja dulu kalau emang olahraga, aku olahraga. Kalau emang harus jadi relawan, dulu tuh mahasiswa kalau saya nggak jadi relawan Aceh, relawan Padang, Jogja, dan Gintung, tuan rumah tuh waktu itu ya. Akhirnya aku mungkin nggak berangkat ke Indonesia. Jadi ya memang dari situ tuh terbangun sampai hari ini hobi-hobi yang terus dilakuin deh gitu terus. Terus dan hobinya seperti itu ya untuk bisa rilis stres, untuk bisa mengembalikan lagi semangatnya. Iya. Jangan aku udah nggak mau gantung sepatu gitu main putar. Jangan main aja santai gitu ya. Siap Bang Aib, ini juga informasi yang Pak Is dapat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Kampung Pekijing. Salah satunya beberapa hari lagi akan ada hitanan massal ya? Hitanan massal, bareng Yayasan Rasa Mala Hanifah, terus dokternya juga dari kelas Harfa, karena kan sering banget saya bingung waktu cari dokter, di mana ya dokternya? Oh ini nih yang kompeten nih, ini nih yang sering bikin hitanan massal nih. Cuma emang buat besok tuh dimulai dari sholat subuh berjamaah, masyarakat, terus ditambah ceramah literasi itu akan mendatangkan, saya sih bilangnya Ustadz sampah. Tapi saya takut nih, nanti kok ngatain Ustadz. Enggak, ini Ustadz keren. Jadi Ustadz ini tebal banget bab toharohnya. Kalaupun dia bicara banget akhirnya, Pak Ustadz ini Pak Ustadz nanti ngisi ya bab toharoh ya. Cuma saya sering banget kalau ngobrol sama dia tinggal di Pekijing. Dia tebal banget bab toharoh itu. Jadi saya julukin aja Ustadz sampah gitu kan. Padahal keren orangnya. Tapi karena ngomong toharoh terus. Terus kedua ada Dr. Ade Sumardi yang ekoenzim, dia akan bantu bagaimana masyarakat mengerti ekoenzim. Terus sarapan bubur kacang hijau bersama, dilanjuti hitanan massal. Sampai sore ada kemlur, ngekemlur gitu. Jadi ternyata Pekijing melahirkan selain taman-taman dan yang lain, melahirkan tempat camp pramuka atau komunitas KPG Cipasera. Akan camp di sana, terus beberapa komunitas di sana. Paginya class action. Siap. Jadi padat banget ya kegiatannya Bang Aib ya. Masyarakatnya keren tahu. itu dibagi-bagi loh, bisa loh dibagi-bagi. Kang Aib, aku di bagian apa? Kamu melur. Kamu class action. Nah, class action itu kayak kan ini kan Serang kan dapat sampah banyak ya dari Cilowong ya. Kalau PAD bukan urusan masyarakat Pekijing, mangga aja pemerintah memang harus bangun. Cuma memang yang harus kita kasih tahu gitu, harus kita kasih nasihat. Wal Asri nggak apa-apa ya. Wal Asri kan saling nasihatin ya. Bahwa bagaimana cara pengelolaan di sana, terus limbah-limbahnya tidak berdampak ke masyarakat. Hilang paling penting. Tapi karena masyarakat nggak bisa ngurusin limbahnya karena kurangnya pengetahuan, akhirnya sisi-sisi kali akan dirapihin. Itu. Terus ada lagi dari LH Kota Serang, dilanjutin sama Hari Kompos Nasional. Hari Kompos Nasional belum ada infonya sih, cuma dia mau datang di hari Minggu. Apa sih kompos? Oh, kompos ini deh, udah ya. Siap Bang Aib, ngomongin soal Kampung Pekijing tentu sangat dekat dengan literasi karena memang sudah mengklaim lah seperti itu bahwa memang salah satu tempat literasi yang sangat sukses di Kota Serang Kampung Pekijing ya Bang Aib. Belum ada yang lain. Kalau Bang Aib menilai literasi di Kota Serang sangat mengkhawatirkankah dibanding daerah-daerah lain atau masih dalam batas aman ini semangat membacanya Bang Aib? Literasi di Kota Serang sebetulnya tadi momentumnya sudah bagus. Ada yang tadi Mas Gong, Kang Firman, Dinas Perpusnya juga sudah gedungnya bagus. Cuma memang harus disambut sama peran orang tua ini sangat penting.
untuk meningkatkan minat baca. Serius. Nah, kalau dulu dia pernah didongengin sama orang tuanya, Aku pernah dulu didongeng. iya, jangan curang dong. Anaknya didongengin dong gitu loh. Ya, sebelum tidur tuh, kan kamu dulu didongengin. Mungkin ceritanya itu terus, ya nggak apa-apa, kasih aja ceritanya itu terus. Terus mendampingi anak-anaknya yang nggak perlu tahu pengetahuannya, tapi temenin bacanya. Berdiskusi, nggak perlu harus benar orang tuanya, tapi temenin saat baca. Ya ngobrol apa sih tentang buku, tapi yang paling penting Mas, ada pendidikan. Kita resah sama pendidikan di Kota Serang, resah sama kesehatan, resah sama ekonomi, ya. Padahal termasuk literasi, saya pikir semua bisa selesai dengan memulainya dengan senda gurau. Semoga bisa mendapat manfaat dan memberikan manfaat. Kira-kira alam kabut gitu ya. Akhirnya jadi memang indeks kebahagiaannya dulu. Jadi mau pendidikan mulai dengan senda gurau, mau Jangan kaku-kaku banget lah ya. iya, mau kesehatan. Iya, kadang-kadang seminar atau itu juga bagus. Cuma memang kayaknya masyarakat harus di-touch kebahagiaannya deh. Betul. Apalagi kemarin 2022 masyarakat Provinsi Banten masyarakat paling tidak bahagia di Indonesia. Makanya itu survei yang dikeluarkan rilis BPS tuh. Iya, Kata betul. Tapi selama ini Faiz hidup di Banten kayaknya bahagia-bahagia aja di Banten. Itu kan beda-beda. Mungkin secara pribadi literasinya sudah bisa. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan senda gurau tadi. Senda gurau. Untuk lebih ngeblend ya. Ya, baru deh memulai langkah-langkah selanjutnya. Repot ya kalau kita memulai sesuatu harus sambil cemberut, belum makan juga, belum ngopi juga gitu kan. Jadi itu aja dulu deh, output hasil atau lain-lain jangan berharap 100%. Kadang-kadang aku bercanda sama 10 orang, ternyata cuma 2 orang yang mengerti, cukuplah, sisanya buat teman-teman yang lain yang berjuang gitu kan. 2 cukup. Ya begitu. Dimulai dari senda gurau kayaknya lebih bisa diterima masyarakat. Santai banget gitu. Siap. Dan kita Kota Serang harus bisa memanfaatkan momentum ini. Ada momentum yang baik ini tentang literasi ya. Tentang literasi. Ada Mas Gong, Mas Firman, kemudian juga Dinas Perpus gedung yang mampu memfasilitasi masyarakat. Siap, Ya. Bang Aib, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Luar biasa, tidak terasa ini teman-teman. Beliau banyak bercerita tentang bagaimana perjuangan membangun Kampung Pegijing untuk bisa sampai dengan saat ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, yang pertama untuk seluruh masyarakat Kampung Pegijing, Bang Aib, dan juga kepada semua pihak yang selama ini sudah mensupport Bang Aib beserta tim untuk bisa membuat Kampung Pegijing menjadi salah satu kampung percontohan di Kota Serang. Silakan Bang Aib. Iya, terima kasih kepada semuanya yang sudah support atau memberikan waktunya, jiwa raganya untuk Pegijing. Ya, semoga sehat selalu. Terus banyak uangnya biar balik lagi. Terus buat seluruh relawan, saya cuma mau bilang bahwa terus layani masyarakat tanpa pernah peduli bagaimana mereka membalas. Siap. Cukup Bang Aib? Cukup. Siap, terima kasih. Faiz pamit, Bang Aib pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.